يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها، المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها. ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وعظيمنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة يا بنت رسول الله، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا أيها الحسينيون والحسينيات ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerahnya yang tak terhingga untuk kita semua, sehingga kita bisa menghidupkan malam-malam Muharram untuk mengenang duka Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam.
mengenang peristiwa terbesar yang pernah terjadi di sepanjang sejarah umat manusia. Tidak ada peristiwa seagung dan sebesar peristiwa Karbala yang menimpa Abi Abdullah Al-Husain, baik sebelum peristiwa Karbala maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Karbala. Benar-benar peristiwa yang tiada duanya, peristiwa yang sangat luar biasa. Dari satu sisi dampak duka dan kesedihan karena memang musibah terbesar yang terjadi di Karbala tidak hanya menimpa Al-Husain alaihi salam, keluarga suci beliau, para pengikut setia beliau, namun sebagai sebuah musibah terbesar yang telah diratapi oleh langit dan bumi, diratapi oleh makhluk-makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Peristiwa yang diratapi dan ditangisi oleh para anbiya, peristiwa yang diratapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Abi Muhammad Al-Hasan Al-Mujtaba ketika menyaksikan adiknya menangis sedih menyaksikan perlakuan umat terhadap dirinya, maka Al-Imam Al-Hasan mengatakan, apa yang menimpaku tidak lebih dari racun yang dibumbukan ke sebuah makanan dan mengakibatkan apa yang engkau saksikan sekarang. Namun la yauma ka yaumika ya Aba Abdillah. Tidak akan pernah ada hari sedahsyat hari yang akan engkau alami wahai adikku. Namun di satu sisi peristiwa Karbala adalah peristiwa yang penuh dengan keberkahan, peristiwa yang mengabadikan dan melanggengkan Islam sehingga bisa dinikmati oleh umat manusia di sepanjang zaman hingga hari kiamat tiba. Majlis-majlis duka untuk mengenang Al-Husain alaihi salam adalah merupakan satu bukti kepekaan yang ada pada mereka yang menghidupkan majlis-majlis seperti ini. Menjadi bukti pemahaman yang walaupun tetap harus terus kita tingkatkan kualitas pemahaman itu, namun dia merupakan bukti pemahaman tentang apa yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran yang diturunkan oleh Allah melalui wahyunya kepada para anbiya. Sebuah peristiwa yang tentu membuktikan bahwa kezaliman sekecil apapun yang menimpa siapapun tidak boleh berlalu begitu saja. Peristiwa apapun, apalagi ketika bersangkutan dan berkaitan dengan manusia-manusia istimewa pilihan Allah, dan terkait dengan sebuah prinsip yang sedang diperjuangkan, maka kezaliman sekecil apapun tidak dibenarkan kita lalui tanpa membuktikan keberpihakan kita kepada pihak kebenaran, simpati kita kepada korban kebiadaban dan penganiayaan. Keberpihakan itu
sesuatu yang selain merupakan tuntutan agama, dia juga adalah tuntutan nurani dan fitrah kita. Ketika kita, satu contoh, membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang bercerita tentang berbagai peristiwa yang pernah terjadi, tentu di balik itu semua banyak hikmah. Salah satu di antara hikmah dari dibebernya berbagai kisah yang pernah terjadi antara pihak-pihak yang membawa kebenaran melawan atau dilawan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan kebenaran, diceritakan sedemikian rupa, baik yang terkait dengan para anbiya maupun selain para anbiya. Tentu salah satu di antara pelajaran yang harus diambil adalah agar kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Keberpihakan kita harus kita berikan kepada siapa? Apakah kepada pelaku kezaliman, wal'iyadzubillah, atau kita harus berpihak kepada yang teraniaya, berpihak kepada yang membawa kebenaran dan memperjuangkan kebenaran. Berangkat dari itu, kita menyaksikan melalui lensa riwayat-riwayat Al-Quran, riwayat-riwayat dari Nabi, riwayat dari para imam suci, bahwa peristiwa Karbala telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyunya kepada para malaikat, kepada para anbiya, dan tentu kemudian mereka merespon kisah yang kelak akan terjadi dan menimpa Al-Husain dan keluarga sucinya. Mereka menampakkan keberpihakan itu, menampakkan keberpihakan dengan menampakkan kesedihan, meratapi, menangisi, dan lain sebagainya. Riwayat-riwayat itu tentu sangat banyak. Mungkin beberapa malam sebagian dari guru-guru kita telah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan riwayat-riwayat tersebut. Tentu sebagian mungkin terpuaskan dengan riwayat-riwayat itu, kemudian dia memaklumi, paling tidak memaklumi ketika ada sekelompok kaum muslimin duduk dalam sebuah majlis duka untuk mengenang Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam dan peristiwa pembantaian keji terhadap sosok Al-Husain, pembantaian keji terhadap nilai-nilai yang dibawa oleh Al-Husain alaihi salam. Betapapun masa telah memisah para pecinta Al-Husain dari peristiwa tersebut, lamanya waktu yang memisah para pecinta Al-Husain dengan peristiwa Karbala sama sekali tidak menjadi penghalang. Sekali lagi, riwayat-riwayat itu sangat banyak dan saya tidak ingin mengulang menyebutkan riwayat-riwayat itu. Namun saya akan bawakan sebuah cerita. Tentu cerita ini tidak terlalu penting buat antum, tapi mungkin penting buat mereka-mereka yang kurang bersemangat mengambil sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun sikapnya, membangun keberagamaannya. Saya akan bacakan riwayat yang disebutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Manthur, mengutip dari dua tokoh besar ulama ahli sunnah. Yang satu Abdur Razzaq As-San'ani, penulis kitab Al-Musannaf, puluhan jilid kitab kumpulan hadis. Yang kedua adalah Al-Baihaqi. Dua ulama besar ahli sunnah, dikutip oleh Jalaluddin As-Suyuti dari seorang
yang bernama Alqamah bin Abi Waqqas terkait dengan reaksi, terkait dengan sikap keberpihakan, terkait dengan sikap yang menampakkan kesedihan terhadap apa yang menimpa Nabi Allah Yusuf dan ayahnya. Kita tahu dalam cerita Al-Quran pada surat Yusuf bahwa Yusuf dizalimi oleh saudara-saudaranya sehingga dijauhkan dari ayah ibunya, dan dalam perjalanan panjang dia diperjualbelikan menjadi budak dari satu tangan ke tangan yang lain sehingga dibeli oleh istri penguasa Mesir dan dipungut menjadi anak, dalam cerita yang sangat panjang. Namun yang pasti cerita itu tentu menyakitkan hati Yusuf alaihissalam. Musibah demi musibah terjadi setelah dia dijauhkan dari kedua orang tuanya. Kisah itu dibaca. Dalam riwayat ini Alqamah bin Abi Waqqas bercerita begini: Sallaitu khalfa Umar bin al-Khattab al-Isya. Saya salat bermakmum dengan Umar bin al-Khattab selaku khalifah di salat Isya. Faqara'a surata Yusuf alaihi salam. Maka Umar bin al-Khattab membaca surat Yusuf dalam salat Isya itu. Falamma ata dzikra Yusuf alaihi salam, ketika sampai pada ayat-ayat yang bercerita dengan keteraniayaan Yusuf, penderitaan yang dialami oleh Yusuf, nasaja hatta sami'tu nashijahu. Nasaja hatta sami'tu nashijahu wa ana fi muakharatis sufuf. Umar menangis dengan tangisan yang tersedu-sedu, namun dia tahan di dadanya, sehingga saya yang berada di saf terbelakang pun mendengar isakan tangis Umar ibn al-Khattab. Jadi menangisi derita yang pernah dialami oleh kekasih-kekasih Allah bukanlah sesuatu yang perlu dipersalahkan. Ala kulli hal, sekali lagi saya katakan, mungkin riwayat ini tidak terlalu penting buat kita, namun buat mereka yang kalau disampaikan hadis Nabi, disampaikan hadis Amirul Mukminin, disampaikan sabda para imam, mungkin masih ragu-ragu untuk menjalankan, ada khalifatukum. Ala aihal, sekali lagi bahwa penyikapan terhadap peristiwa Karbala tentu harus sesuai dengan keagungan peristiwa itu. Sementara untuk memahami keagungan peristiwa itu, salah satu yang harus kita jadikan rujukan kita adalah teks-teks suci yang bercerita tentang peristiwa Karbala. Kita semua alhamdulillah, paling tidak khususnya di bulan Muharram dan terkhusus lagi mungkin 10 hari pertama di bulan Muharram, kita selalu membaca doa ziarah Asyura. Doa ziarah Asyura yang ada di Mafatihil Jinan. Ziarah Asyura yang ada di Mafatihil Jinan yang kemudian dilanjutkan dengan doa Alqamah, ya. Dan itu kalau kita baca sesuai dengan tuntunannya jelas akan panjang, tidak kurang dari 60 menit, 1 jam kurang lebih akan baru selesai, dengan 100 kali la'an, 100 kali salam untuk Imam Hussein, kemudian dilanjut dengan doa Alqamah. Ini bisa dicoba, bisa dilakukan, tentu tidak harus di dalam majelis yang acaranya sudah juga panjang, karena butuh waktu, butuh ketenangan, butuh konsentrasi.
Kita tinggal pilih dan kita atur waktu kita masing-masing untuk menjalankan sesuai dengan apa tuntunan yang ada di Mafatihul Jinan. Ya. Semua bisa mengakses Mafatihul Jinan, tidak perlu punya kitab kertasnya pun bisa, kita punya PDF dan lain sebagainya. Karena sangat besar dan sangat mulia pahala yang dijanjikan ketika kita membaca doa ziarah Asyura sesuai dengan yang tertera dalam Mafatihul Jinan yang diambil dari riwayat-riwayat yang sahihah. Ziarah Asyura adalah riwayat dari Al-Imam Al-Baqir alaihi salam, dari ayah-ayah beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Rasulullah dari Jibril, Jibril dari Allah Azza wa Jal. Ziarah Asyura yang kita baca ini bukan karya atau karangannya Syekh Abbas Al-Qummi, bukan juga susunan Imam Al-Baqir alaihi salam, tetapi dia adalah firman Allah, hadis qudsi, firman Tuhan yang Allah wahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jauh sebelum peristiwa Asyura dan Karbala terjadi, sebagai hadiah terbesar bagi umat ini ketika ingin menyapa Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain, ketika ingin mengucapkan salam kepada Abi Abdillah Al-Husain, ketika ingin memahami apa tujuan dan target kebangkitan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain, ketika ingin memahami keagungan demi keagungan yang dimiliki oleh Abi Abdillah Al-Husain. Doa ziarah Asyura harus menjadi yang membimbing kita untuk memahami dan menganalisa lebih tepat terkait dengan peristiwa Asyura. Sebagaimana juga sebelum saya masuk kepada membacakan sebagian dari doa ziarah Asyura tersebut, ada ziarah yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif yang dikenal dengan nama ziarat An-Nahiyal Muqaddasa, ziarah yang datang dari sisi suci. Istilah An-Nahiyal Muqaddasa adalah istilah yang dipakai oleh para Syiah dalam kondisi taqiyah, mencekam, tidak berani menyebut nama imam, maka mereka menyebutnya An-Nahiyal Muqaddasa. Ajaran dari Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Ada saling melengkapi antara ziarah Asyura dan ziarah An-Nahiyal Muqaddasa. Apa yang disebutkan secara global di dalam ziarah Asyura akan dirincikan di dalam ziarah An-Nahiyal Muqaddasa. Sebagaimana juga dalam ziarah An-Nahiyal Muqaddasa akan kita baca penggambaran tentang berbagai detail peristiwa Karbala yang boleh jadi luput dari lensa riwayat-riwayat yang memantau peristiwa dan kemudian melaporkan kepada kita detail cerita itu. Dan itu merupakan ucapan salam dan rintihan duka Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif untuk kakek beliau Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain. Sekali lagi bahwa ziarah Asyura, kalau kita bicara bangunan dari ziarah Asyura, pondasi dari ziarah Asyura adalah penekanan kepada dua sisi pondasi ideologi Islam yang namanya al-wala dan al-bara'ah. Justru penekanan yang lebih ditujukan kepada sisi al-bara'ah ketimbang pada sisi al-wala, walaupun tentu sisi al-wala mendapatkan porsi yang cukup besar, namun porsi yang lebih besar justru terkait pada al-bara'ah. Berbeda dengan ziarah al-Jami al-Kabira. Sisi dominan pada ziarah al-Jami al-Kabira adalah sisi al-wala,
penampakan sikap keberpihakan kita kepada Ahlul Bait melalui pemahaman terkait dengan maqam-maqam Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Sehingga kita punya warisan yang sangat kaya yang akan memperkenalkan kepada kita sejatinya maqam imamah, sejatinya kedudukan tinggi Al-Imam Al-Husain dan para imam suci Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Sekali lagi, kita sedang berhadapan dengan sebuah teks suci, hadis qudsi yang namanya ziarah Asyura. Seperti insyaallah sudah sama-sama kita hafal bahwa ziarah Asyura diawali dengan assalamu alayka ya Aba Abdillah, assalamu alayka ya ibna Rasulillah, assalamu alayka ya ibna Amiral Mu'minin, assalamu alayka ya ibna Sayyidil Wasiyyin, assalamu alayka ya ibna Fatimata Sayyidati Nisa'il Alamin. Ucapan-ucapan salam yang itu tentu merupakan sikap wala kita. Kita mengucapkan salam kepada Imam Abi Abdillah Al-Husain, assalamu alayka, salam atasmu, bukan assalamu alaihi yang mengesankan beliau jauh dari kita, namun kita sedang berbicara kepada sosok yang seakan-akan dan harus kita hadirkan di hadapan pikiran kita, jiwa kita. Sosok Al-Husain ada di hadapan kita. Alaihal, sekali lagi kajian saya pada malam hari ini bukan dalam rangka mensyarahi poin-poin penting di dalam ziarah Asyura, kecuali mungkin satu bagian kecil dari doa ziarah Asyura tersebut. Ringkasnya bahwa setelah salam yang kita sampaikan harus merupakan salam orang yang sadar, orang yang yakin dan merasakan bahwa pribadi mulia yang sedang dia sampaikan salam kepadanya adalah pribadi yang sedang mengalami musibah terbesar yang pernah dialami oleh umat manusia. Ada satu catatan yang unik dalam doa ziarah Asyura. Dalam salam itu kita seakan sekedar menjadi kurir Tuhan. Dalam menyampaikan salam yang kita sampaikan kepada Abi Abdillah Al-Husain itu adalah salam Tuhan. Saya hanya menyampaikan salam Tuhan. Kalau salam saya apa arti saya? Namun saya sebagai yang menyampaikan salam Tuhan kepadamu wahai Al-Husain alaihi salam. Alaikum minni jami'an salamullahi abada. Salam Allah yang aku sampaikan kepadamu wahai Abu Abdillah. Setelah itu kita dibimbing oleh doa ziarah Asyura untuk memahami, menyadari, merasakan bahwa peristiwa Karbala yang menimpa Abi Abdillah adalah peristiwa terbesar, teragung, tidak akan pernah terulang dalam sejarah umat manusia sejak Adam hingga kiamat akan terjadi. Peristiwa satu-satunya yang diperankan oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salam dengan kesadaran beliau, dengan penuh ikhtiar beliau, dengan keberanian beliau dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala demi kelanggengan dan keberlangsungan agama yang telah diperjuangkan oleh kakek dan ayah beliau. Karena kemudian kita baca, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, laqad azumatir raziyatu, benar-benar telah besar bencana yang menimpa ini. Raziyah itu artinya bencana yang biasanya menimpa harta, menimpa keluarga kita. Ini bencana yang terbesar. Ya Aba Abdillah, laqad azumatir raziyatu wajallat wa azumatil musibatu bika alaina, dan
benar-benar telah jallat, kata kerja. Azumat juga kata kerja, yang boleh jadi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin akan diterjemahkan yang sama. Jallat diartikan yang besar dan agung, azumat juga mungkin akan diterjemahkan besar dan agung. Mungkin karena keterbatasan bahasa Indonesia tidak mampu membidik adanya sisi-sisi yang terselip di dalam setiap kata yang ada dalam kata-kata bahasa Arab. Pemilihan ini bukan sekedar pengulangan jallat wa azumat, bukan pengulangan untuk sekedar memberikan penekanan, namun jallat itu menunjuk kepada dahsyat dan keagungan yang sifatnya non materi, yang tidak kasat mata, yang sifatnya bukan fisik. Sementara azumat lebih terkesan besar, dahsyat, namun dari sisi materi yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan dengan indera kita. Peristiwa Karbala dari satu sisi yang non fisik, sisi yang non materi, sisi yang maknawi adalah peristiwa terbesar. Sebagaimana kejadian-kejadian yang menimpa Al-Husain di Karbala, yang dilakonkan oleh kebengisan manusia-manusia durjana, itu juga sesuatu yang sangat dahsyat. Tidak pernah akan terjadi sedahsyat apa yang mereka lakukan, kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa. Inilah yang harus kita sadari, inilah yang harus kita yakini, dan inilah yang harus kita rasakan, bahwa apa yang menimpa Al-Husain di Karbala ini benar-benar adalah razia, sebesar-besar arti razia. Dia adalah musibah sebesar-besar dan seagung musibah yang menimpa kita. Bukan menimpa Al-Husain, musibah itu menimpa kita. Namun yang menjadi korban adalah engkau, wahai Al-Husain. Namun musibahnya kena kita. Saya yang sedang mengalami musibah besar ini. Seorang peziarah dibimbing melalui hadis qudsi, teks ziarah Asyura, untuk sampai kepada sebuah kesadaran yang mampu merasakan bahwa ini benar-benar adalah sebuah musibah, sebuah duka yang menimpa saya, menimpa kita semua, dan yang menimpa al-Islam. Wa azumatil musibatu bika alaina wa ala jami'i ahlil Islam. Semua orang yang beragama Islam, mulai Adam hingga hari akhir, dengan semua tingkatan-tingkatan keislamannya, mulai Islam kualitas tertinggi yang dimiliki oleh para imam dan para anbiya, Islam yang dimiliki oleh para aulia, sampai Islam yang sekedar Islam sederhana yang mungkin kita masuk di bagian itu. Semuanya merasakan adanya musibah ini. Sehingga kalau ada orang yang tidak merasakan musibah yang menimpa Al-Husain, setelah mereka tahu ada peristiwa yang pernah terjadi menimpa Al-Husain, namun dia juga tidak merasa ini adalah sebuah bencana dan musibah, perlu dipertanyakan dia ini min ahlil Islam atau bukan. Karena kalau min ahlil Islam, dia akan merasakan azumatir raziyatu bika alaina wa ala jami'i ahlil Islam. Sekali lagi, tidak cuman manusia, tidak cuman juga umat Islam. Dilanjutkan oleh doa ziarah tersebut, wajallat wa azumat musibatuka fis samawat ala jami'i ahlis samawat. Musibah ini besar, musibah ini dahsyat dari semua sisinya. Dirasakan oleh siapa? Oleh langit-langit dan penghuni langit. Para malaikat, walaupun mereka sebagiannya bertugas di bumi, tetap mereka dihitung sebagai ahlus samawat, penghuni langit. Para malaikat merasakan adanya musibah besar ini.
Alam semesta juga merasakan ada musibah besar ini. Bahkan dalam lanjutan doanya ditemukan juga bahwa bumi dan semua pengisinya, penghuninya merasakan, tidak cuma manusia. Sebagaimana riwayat-riwayat yang disebutkan baik dari jalur Syiah maupun dalam jalur Ahli Sunnah, seperti akan kita bacakan insyaallah sebagiannya, bahwa alam semesta ikut berduka atas peristiwa yang menimpa Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Ikhwan akhwat sekalian, tentu untuk sampai kepada mampu merasakan betapa besar, betapa agung musibah yang menimpa Al-Husain alaihi salam, salah satu di antara sekian banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kesadaran kita, untuk membangun kepekaan kita, untuk menanamkan kesadaran dan perasaan bahwa benar-benar ada musibah yang sedang menimpa kita, musibah yang menimpa Islam, musibah yang dirasakan oleh seluruh jagat raya. Yang bisa kita lakukan salah satunya adalah mengenal Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Karena ketika kita tidak mengenal beliau, kita akan menganggap peristiwa itu biasa-biasa saja. Yang menjadi korban adalah manusia biasa saja. Kalaupun kita memberikan nilai bahwa itu adalah sebuah tragedi, namun kita akan mengatakan tragedi biasa-biasa saja. Toh juga banyak peristiwa-peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu terhadap orang lain. Sekali lagi saya bicara tentang orang yang menyadari bahwa Al-Husain di pihak yang benar, Yazid dan semua kroninya di pihak yang batil. Kita tidak berbicara pihak yang mengatakan Al-Husain memang harus dibunuh, Al-Husain memang salah. Kita tidak akan berbicara tentang mereka. Kita bicara tentang orang yang memahami atau meyakini bahwa Al-Husain di pihak yang benar. Namun karena pemahaman mereka, pengenalan mereka tentang Al-Husain sangat minim, tidak lebih dari seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia ingin berbuat baik namun kemudian dibantai dan selesai. Pemahaman yang sangat minimalis tentang Al-Husain itu akan mempengaruhi sejauh mana kita menyadari ini adalah sebuah peristiwa besar, ini adalah musibah terbesar yang dialami oleh jagat raya, oleh Islam. Karena pemahaman tentang Abu Abdillah Al-Husain alaihi salam adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengenal keagungan Al-Husain alaihi salam. Musibah ini sedang menimpa siapa? Musibah ini adalah menimpa sosok mulia yang para anbiya ketika berhadapan dengan masa-masa genting dan suasana-suasana genting, tawassul mereka dengan Al-Husain alaihi salam. Ketika itu kita akan memahami maqam Al-Husain alaihi salam di atas maqam para anbiya, sehingga para anbiya seperti yang mungkin sudah maklum bagi kita bagaimana Adam ketika memohon ampun, bertaubat kepada Allah, tawassulnya dengan ahlul kisah, bertawassul dengan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan maqam Amirul Mukminin, dengan maqam Az-Zahra dan Al-Hasan dan Al-Husain. Adam bertawassul dengan Al-Husain alaihi salam. Dengan membaca riwayat yang semacam demikian, dan riwayat itu bisa dibuktikan kebenarannya, kita akan memahami bahwa Al-Husain adalah bukan manusia biasa, bukan manusia sembarangan. Maqam beliau adalah maqam yang ditawassuli oleh Adam alaihissalam. Terkait dengan kasus tawassul Adam, saya tidak akan mengulang, mungkin sudah sering atau paling tidak pernah saya sampaikan. Di dalam ayat ke-60 surat Al-Baqarah ada cerita tentang Nabi Allah Musa dan Bani Israel. Bani Israel
setelah diselamatkan oleh Nabi Allah Musa, hijrah dari Mesir, selamat dari kejaran Fir'aun. Setelah Allah menenggelamkan Fir'aun, mereka melanjutkan perjalanan, dan ketika sampai tengah perjalanan di Sohra yang gersang, mereka kehausan, tidak membawa bekal minum dan terancam mati kehausan. Maka mereka semua melapor kepada Nabi Allah Musa, meminta air kepada Nabi Allah Musa. Alamat yang benar ketika umat menghadapi sebuah masalah, alamat yang benar adalah bukan kemudian mencari tukang buat sumur lah, datang kepada nabinya, minta air kepada nabinya. Karena keyakinan umat, Nabi ini punya mukjizat, mampu mendatangkan air walaupun di tengah Sohra yang gersang. Maka mereka datang kepada Nabi Allah Musa. Diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-60. Sebagaimana juga di surat Al-A'raf ayat ke-160, kisah yang sama dengan redaksi yang berbeda, namun maknanya tetap sama, satu. Diceritakan ulang peristiwa apa yang dialami oleh Bani Israel. Saya akan bacakan riwayat dari tafsir Al-Askari, sebuah kitab tafsir satu jilid yang dinisbatkan kepada Imam Al-Hasan Al-Askari, dari riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Ala kulli hal, riwayat itu dikutip oleh para ulama kontemporer, para ulama kita. Salah satunya adalah seorang filosof, seorang faqih, seorang mufassir teragung abad ini, yaitu Syekh Abdullah Jawadi Amuli, tilmid Imam Khomeini, murid dari Al-Allamah Tabatabai dan para maraji' yang lainnya. Beliau mengutip riwayat ini dalam tafsir At-Tasnim, tafsir terbesar yang ditulis oleh ulama Syiah di abad ini. Lebih dari 80 jilid yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, kira-kira ada 30 jilid, sisanya masih bahasa Persia. Dan itu adalah hasil kajian beliau di hadapan para santri dan murid beliau yang juga ulama selama kurang lebih 40 tahun, menghasilkan tafsir Tasnim tersebut. Alayhal, dalam ayat wa idistasqa Musa liqaumihi, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, setelah kaumnya meminta kepada Musa, ya, disebutkan riwayat demikian, wadhkuru ya Bani Israel, ingatlah wahai Bani Israel, idistasqa Musa liqaumih, ketika Musa meminta air untuk kaumnya, lamma lahiqahumul atashu fittih, ketika mereka dalam perjalanan dihukum oleh Allah, Bani Israel ini ruwet, ya. Kemudian apa kata Allah? Yatihuna fil ard, karena kamu membangkang kepada pimpinan kamu, kepada nabi kamu, maka kami hukum, kata Allah, kamu akan hidup keluyuran, tidak bisa menetap di sebuah tempat selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sanatan. Di tengah-tengah 40 tahun itu mereka pernah mengalami kehausan, maka mereka minta air kepada Nabi Allah Musa. Lamma lahiqahumul atasu fittih wadajju bil bukai ila Musa. Mereka berbondong-bondong, ribuan orang itu dari 12 suku Bani Israel menghadap kepada Nabi Allah Musa dalam keadaan menangis. Wa qalu ahlakanal atash, wahai Musa, kita akan dibinasakan oleh rasa haus, kita akan mati semua. Faqala Musa, maka Musa kemudian mengangkat kedua tangannya memohon air dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tawassulnya Nabi Allah Musa. Allahumma bihaqqi Muhammadin sayyidil anbiya wa bihaqqi Aliyin sayyidil awsiya wa bihaqqi Fatimata sayyidatin nisa wa bihaqqil Hasani sayyidil awliya wa bihaqqil Husain sayyidis syuhada wa bihaqqi itratihim wa khulafaihim sadatil azkiya lamma saqaita ibadaka haula. Ya Allah, dengan hak Muhammad
penghulu nabimu, dengan hak Ali penghulu para wasi, dengan hak Fatimah penghulu para wanita, dengan hak Al-Hasan penghulu para wali, dengan hak Al-Husain penghulu para syahid, dan dengan hak itrah mereka dan pelanjut mereka, manusia-manusia pemimpin termulia. Hendaknya engkau ya Allah, aku mohon kepadamu memberikan air, memberikan minum untuk hamba-hambamu itu. Maka Allah turunkan hujan, Allah pancarkan air, Allah perintahkan Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke tanah, nanti akan terpancar 12 mata air, dan masing-masing suku dari Bani Israel yang 12 itu akan mendapatkan jatah dari masing-masing mata air yang terpancar. Hadza maqam al-Imam Abi Abdillah Al-Husain. Sehingga kalau kita memahami maqam seagung ini, manusia semulia ini, maka apa yang menimpa beliau harus mampu menjadikan kita merasakan bahwa ini memang benar-benar musibah terbesar. Kemudian kalau mau dirincikan, ada musibah-musibah yang kita akan saksikan dari kitab-kitab yang bercerita tentang riwayat-riwayat maktal. Apa yang menimpa Zainabil Kubra, apa yang menimpa anak-anak kecil Al-Husain, apa yang menimpa Abul Fadl Al-Abbas, Ali Al-Akbar, apa yang menimpa para pembela Al-Husain alaihissalam, dan apa yang menimpa Al-Husain sendiri alaihissalam di padang Karbala. Semua ini kalau kita baca, kita akan mampu menyadari bahwa memang ini adalah mega tragedi, duka terbesar yang menimpa kita. Alaihal, sisi lain lagi yang juga perlu kita fahami ketika kita ingin memahami dan mampu merasakan adanya musibah terbesar adalah kita memahami kemuliaan dan keagungan tanah Karbala, daerah Karbala, di mana Al-Husain terbantai di tanah suci tersebut. Keagungan tempat itu harus kita fahami agar kita memahami bahwa peristiwa yang sedang kita peringati, duka yang sedang kita rasakan, itu terjadi di sebuah tempat yang sangat mulia, bahkan tempat termulia di muka bumi Allah. Sejengkal tanah yang pernah dicium oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang ini saya belum pernah membaca dari riwayat yang mengatakan bahwa Nabi pernah mengambil tanah manapun kemudian beliau menciumnya. La tanah Makkah, wala tanah Madinah, wala tanah Uhud, wala tanah Badar, wala tanah manapun. Tidak juga tanah tempat beliau dilahirkan. Tidak juga tanah yang ada di antara mimbar beliau dan mihrab beliau. Tidak ada, kecuali tanah Karbala yang dicium oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan menjadi pertanda, bahkan menjadi bukti kemuliaan tanah Karbala. Peristiwa itu terjadi di tempat yang sangat mulia dan sangat dihormati oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat disebutkan dari kitab Tahdzibil Ahkam Syekh Tusi rahmatullah alaih, kemudian dikutip dalam tafsir Kanzud Daqaiq, sebuah riwayat yang menyebutkan dari Abu Hamzah Tsumali dari Imam Ali bin Al-Husain alaihi wassalam tentang ayat yang bercerita tentang Maryam ibunda Isa ketika beliau yang tinggal di tempat ibadah, tempat suci Bani Israel. Ketika hendak melahirkan, Allah perintahkan agar segera keluar dari tempat ibadah tersebut. Kemudian beliau keluar dari tempat ibadah yang beliau tinggal di situ, diperintah oleh Allah untuk menjauh dari tempat tinggal dia, bahkan menjauh dari kota tempat beliau tinggal, yaitu di Palestina. Ayat Al-Quran bercerita bahwa fantabadzat bihi makanan qasiyya. Maryam keluar menjauh untuk melahirkan bayi ini, bayi mukjizat
yang hamilnya tidak butuh 9 bulan seperti bayi-bayi yang lainnya. Kun fayakun. Maka diperintahkan untuk segera keluar, fantabadzat bihi makanan qasiyya. Menjauh, mencari tempat qasiyya. Qasiyya itu artinya tempatnya jauh. Tidak disebutkan itu di mana. Apa tetap masih di Palestina, cuman pindah desa, menjauh dari area tempat ibadah, atau mencari tempat-tempat yang masih ada di sekitar Palestina, katakan tidak. Riwayat dari Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan demikian, kharajat min Dimashq hatta atat Karbala fawada'at mawdi'a qabril Husaini alaihi salam. Allah berangkatkan Maryam ke Karbala untuk melahirkan Isa, seorang nabi ulul azmi, di tempat tepat Al-Husain kelak akan dibantai di situ. Kemudian thumma raja'at min lailiha. Malam itu juga balik kembali lagi ke Damaskus atau ke Palestina. Allah pilihkan tempat untuk kelahiran Isa, tempat termulia yaitu Karbala. Sehingga pemahaman kita tentang Karbala akan membantu kita juga memahami laqad azumatir raziyatu wa jallat wa azumatil musibatu bika alaina wa ala jami'i ahlil Islam wa jallat wa azumat musibatuka fis samawat ala jami'i ahlis samawat. Kembali ikhwan akhwat sekalian, untuk memahami bahwa ini adalah musibah terbesar, jalan utama kita adalah memahami keagungan maqam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Dengan itu kita akan bisa memahami bahwa apa yang sedang menimpa, siapa yang menjadi korban kejahatan di Karbala di hari Asyura adalah manusia termulia di zamannya. Tidak ada tandingan manusia seagung Al-Husain di waktu itu. Tidak ada semulia Al-Husain alaihi salam. Tidak ada hujjah Allah yang pernah hidup bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersisa dari ahlul kisah kecuali Al-Husain alaihi salam. Sehingga pemahaman kita terhadap keagungan Al-Husain alaihi salam sekali lagi akan membantu kita untuk bisa merasakan bahwa benar-benar musibah ini adalah musibah yang terbesar. Ayat-ayat Al-Quran telah berbicara banyak tentang Al-Husain alaihi salam. Sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah banyak berbicara tentang Al-Husain alaihi salam. Tidak ada kecuali kita rajin untuk mencari tahu, rajin untuk membaca berbagai riwayat terkait dengan keutamaan-keutamaan Abi Abdillah Al-Husain, kita pasti akan bertambah kesadaran kita, bertambah pemahaman kita tentang Al-Husain alaihi salam. Alaihal, di antara riwayat yang juga perlu kita baca terkait dengan keagungan Al-Husain alaihi salam, diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah bersabda untuk Al-Husain, menyambut kedatangan Al-Husain kecil saat itu di hadapan majlis ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat beliau. Al-Husain datang menghampiri kakeknya. Apa sambutan Rasulullah kepada Al-Husain alaihissalam yang masih kecil? Sambutan yang ingin menjelaskan kepada para sahabat, yang ingin menjelaskan kepada kita semua tentang keagungan Al-Husain alaihissalam. Beliau berkata, marhaban ya zainis samawati wal ard. Marhaban, selamat datang ya zainas samawati wal ard, wahai penghias langit-langit dan bumi. Tentu sabda ini mengundang keterheranan sebagian sahabat beliau. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab kemudian bertanya kepada Rasulullah,
Wahal ghairuka zainus samawati wal ard. Wahai baginda Rasulullah, adakah sosok mulia selain engkau yang menjadi penghias langit dan bumi? Maka Rasulullah mengatakan, ya Ubay, wahai Ubay, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran menjadi seorang nabi, innal Husain ibn Ali fis samawat, sesungguhnya Al Husain putra Ali di langit, a'zamu mimma fil ard, dia jauh lebih agung dibanding dia di bumi. Karena mereka yang di langit semua memahami, mengenal, menyadari keagungan maqam Al-Husain alaihissalam. Sementara di bumi tidak semua orang memahami keagungan Al-Husain alaihissalam. Dia lebih agung di langit. Waqad kataballahu fi yaminil arsh, dan Allah telah menulis di bagian kanan dari arsy Allah ada sebuah kalimat yang merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan Al-Husain. Innal Husain misbahul huda wa safinatun najat. Al-Husain adalah lentera petunjuk dan bahtera keselamatan. Itulah Al-Husain alaihi salam. Karenanya tidak heran apabila kepergian Al-Husain diratapi oleh langit-langit dan bumi, diratapi oleh semua makhluk-makhluk Allah yang kita anggap tidak lagi punya perasaan, ternyata mereka jauh lebih peka ketimbang kebanyakan dari umat manusia. Mereka meratapi Al-Husain alaihissalam. Binatang-binatang, burung-burung, binatang buas bahkan meratapi Al-Husain alaihissalam. Terjadi perubahan pada fenomena alam yang tidak pernah terjadi. Semua ini adalah pertanda keberpihakan langit-langit dan bumi dan semua isinya kepada Al-Husain alaihissalam. Lalu apakah kita akan menyimpang dari pusaran besar alam semesta yang semuanya bergerak dalam duka Al-Husain alaihissalam? Tentu kita akan melawan arah alam semesta ketika kita tidak ikut juga berduka untuk Al-Husain alaihissalam. Ikhwan, akhwat sekalian, kita sekali lagi untuk memahami keagungan Al-Husain alaihissalam, tentu salah satu yang tadi saya katakan adalah kita harus terus meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang Al-Husain alaihissalam. Kembali bahwa terkait dengan Al-Husain alaihissalam, sabda-sabda, ayat-ayat Al-Quran semua berbicara tentang keagungan Al-Husain. Kemudian kita kembangkan, kita lanjutkan dengan mengenal Al-Husain melalui sifat-sifat beliau, melalui perangai-perangai mulia beliau, melalui perlakuan beliau kepada siapapun, bahkan terhadap musuh-musuh beliau. Kita akan melihat bahwa Al-Husain adalah sosok manusia sempurna yang menjelmakan Asmaullahil Husna secara utuh dan sempurna. Dia adalah hujjah Allah. Ketika kita melihat Al-Husain dalam ibadahnya, ketika kita menyaksikan Al-Husain dalam kedermawanannya, ketika kita menyaksikan Al-Husain dalam zikir dan tangisannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menyaksikan semua fragmen dari sejarah kehidupan Al-Imam Al-Husain alaihissalam, keberaniannya, kesabarannya, kelembutannya, kita akan menyaksikan bahwa sosok sempurna yang sedang kita ratapi. Maka tidaklah heran apabila kemudian musibah yang kita rasakan adalah musibah yang terbesar yang pernah menimpa. Al-Husain diceritakan dalam riwayat-riwayat yang juga dikutip dari Al-Imam Zainal Abidin, putra beliau, bahwa beliau di malam-malam hari sering kali, bahkan mungkin menjadi aktivitas rutin malam beliau, selain beribadah tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala,
membaca ayat-ayat suci Al-Quran, zikir, munajat. Beliau juga ada ibadah sosial. Dan beliau tidak wakilkan dengan siapapun untuk mengangkat sembako, bahan makan ke rumah orang-orang yang membutuhkan di tengah malam, dan mereka tidak ada yang tahu siapa yang memberikan santunan secara rutin ke rumah-rumah mereka. Al-Imam Zainal Abidin mengatakan sampai ada bekas di punggung ayah saya karena setiap malam memikul pikulan yang berat untuk disantunkan ke rumah-rumah orang-orang yang membutuhkan. Itulah punggung Al-Husain alaihi salam, yang semasa hidup beliau di kota Madinah maupun ketika beliau di Kufah bersama ayahnya, semasa pemerintahan ayahnya, beliau adalah orang yang paling punya perhatian kepada fuqara dan masakin serta orang-orang yang membutuhkan. Itulah punggung Al-Husain alaihi salam. Namun apa yang terjadi wahai ikhwan akhwat di hari ke-10 bulan Asyura, setelah Al-Husain terbantai, setelah kepala beliau dipisahkan dari jasad suci beliau, Umar bin Sa'ad memerintahkan pasukan berkuda untuk menginjak-injak punggung Al-Husain alaihi salam. Seorang penyair mengatakan, wa inna dhahran ghada lil birri tanquluhu sirran ila ahlihi lailan lamaksuru. Sesungguhnya punggung yang selama ini selalu memikul kebaikan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, di malam hari ketika semua lelap dalam tidurnya, Al-Husain mengirimkan, memikul di punggungnya. Punggung itu di hari ke-10 maksuru, benar-benar hancur, diinjak-injak oleh kaki-kaki kuda, yang disebutkan dalam syair yang digubah oleh seorang penyair agung Ahlul Bait yang bernama Sayyid Al-Himyari, yang pernah dibacakan bait-bait syair itu di hadapan Al-Imam As-Sadiq alaihissalam atas permintaan beliau kepada seorang sahabat beliau yang bernama Abu Harun Al-Makfuf. Wahai Abu Harun, anshidni fil Husain, tolong bacakan bait-bait syair tentang Al-Husain. Maka Abu Harun membacakan, namun mungkin lagamnya, intonasinya datar. Maka Imam mengatakan, jangan, bacalah sebagaimana kamu membaca qasidah dengan nuansa rintihan di hadapan pusara kakekku Al-Husain alaihi salam. Maka Abu Harun Al-Makfuf mulai membacakan syairnya Sayyidil Himyari, umrur ala jadathil Husain faqul li a'zumihiz zakiyah. Lewatlah kamu terhadap jasad Al-Husain dan sampaikan salam kepada jasad suci beliau. Sampai pada bait-bait yang mengatakan apa, mungkin masih bisa saya rasakan kenikmatan kehidupan ini setelah punggungmu wahai Husain diinjak-injak oleh kuda-kuda al-a'wajiyah, kuda-kuda spesial yang memang punya keahlian untuk mengangkat kedua kaki depannya kemudian dijatuhkan kepada tanah, dan itu bisa lebih dari 200 kilo pukulan kaki-kaki kuda tersebut. Alaihal, itulah yang sedang kita peringati. Al-Husain alaihissalam, musibah yang terbesar yang pernah menimpa beliau adalah musibah yang tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Musibah satu-satunya musibah terbesar yang pernah dialami oleh Islam dan kaum muslimin. Sekali lagi saya akan akhiri dengan membaca beberapa bagian dari ziarah An-Nahiyal Muqaddasah. Ziarah Nahiyal Muqaddasah ada satu bagian yang ini bukan mubalaghah dalam bahasa Arab, bukan ungkapan yang ingin sok-sokan, ingin menggelembungkan suasana, menggambarkan seakan-akan serius padahal biasa-biasa saja. Tidak. Ini bukan omongan siapa-siapa, bukan omongan manusia seperti kita yang bisa kadang-kadang melebih-lebihkan. Ada sabda Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Beliau di antaranya mengatakan, wala andubanna alaika, saya akan terus meratapi engkau wahai kakekku, wahai ayahku Al-Husain, setiap hari tanpa henti. Wala abkiyanna alaika badalad dumu'i dama,
Saya akan ratapi engkau wahai Al-Husain bukan dengan tetesan air mata, namun dengan tetesan darah. Kesedihan yang mampu memahami keagungan apa yang menimpa Al-Husain adalah Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Karena beliau ketika mengucapkan salam di dalam doa ziarah An-Nahiyal Muqaddasah, salam ada belasan bahkan mungkin puluhan salam. Kalau kita mau penggal-penggal menjadi bagian-bagian yang pendek-pendek, akan menjadi bagian yang sangat luar biasa. Beliau diantaranya mengatakan assalamu alal murammali biddima, salam atas dia yang terselimutkan oleh darah. Assalamu alal manhukil khiba, salam atas engkau yang tirai kehormatan keluarganya telah dinodai. Assalamu ala khamisi ahlil kisah, salam mulia atas sosok penghulu kelima dari ahlul kisah. Assalamu ala gharibil ghuraba, salam atas dia yang paling asing di antara orang-orang yang terasing, orang yang mati menyambut ajalnya di tengah-tengah keluarganya, di rumahnya, sesuatu kenikmatan mungkin buat si mayit. Namun ketika harus mati jauh dari rumahnya, dalam keterasingan, ini adalah kematian itu adalah musibah bagi keluarga yang ditinggal, dan keterasingan kematian orang tua dalam pengasingan adalah musibah tambahan lagi. Al-Husain adalah gharibil ghuraba, assalamu ala syahidis syuhada. Kemudian diantaranya beliau mengatakan assalamu ala man bakathu malaikatus sama, salam atasmu wahai orang yang diratapi oleh para malaikat di langit. Assalamu ala man dzurriyyatuhul azqiya, salam atas engkau yang keturunannya adalah insan-insan suci pilihan Allah. Assalamu alal a'immatis sadat, sampai pada salam-salam yang beliau sampaikan. Assalamu alal juyubil mudarrajat, salam atas dadah-dadah yang bersimbah darah. Assalamu ala syifahidz dzabilat, salam atas bibir-bibir yang layu oleh dahaga dan derita. Assalamu ala nufusil mustalahat, assalamu ala nufusil mustalamat, salam atas jiwa-jiwa yang direnggut oleh kezaliman. Assalamu alal arwahil mukhtalasat, salam atas ruh-ruh yang dirampas sebelum waktunya. Assalamu alal ajsadil ariyat, salam atas jasad-jasad yang dirampas, yang dibiarkan tergeletak tanpa penutup. Assalamu alal ajsadil ariyat, assalamu alal jusumis sabihat, salam atas tubuh-tubuh yang pucat oleh penderitaan. Assalamu alad dima'il musalat, salam atas darah-darah yang tercucur dan mengalir. Assalamu alal a'dha'il muqatta'at, salam atas organ-organ badan yang telah terpisah-pisah. Assalamu alal ru'usil musyalat, salam atas kepala-kepala yang diarak di atas ujung tombak. Assalamu alan niswatil barizat, salam atas wanita-wanita yang dipaksa untuk bisa tampil di hadapan musuh-musuh tanpa mengenakan kerudung yang sempurna. Assalamu ala hujjati rabbil alamin. Kemudian juga beliau mengatakan dalam banyak ucapan yang menggambarkan kesedihan dan kekejian yang pernah dialami oleh Abi Abdillah Al-Husain alaihissalam. Ini adalah bagian dari penggambaran tentang peristiwa Karbala yang sangat luar biasa, yang itu semua membantu kita sekali lagi ikhwan akhwat untuk bisa memahami keagungan Al-Husain dan peristiwa Karbala yang beliau alami. Saya tidak akan menambah apa-apa kecuali saya ingin memberikan sebuah isyarat bahwa di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah yang sengaja saya bawa, pada sekali lagi mungkin sebagian ikhwan sudah tahu bahwa kitab As-Sawa'iqul Muhriqah
ditulis oleh Ibn Hajar al-Haytami dalam rangka menyerang Syiah dan ajaran Syiah, dan penulisnya sudah bisa kita raba seperti apa keyakinannya. Namun ada sebuah pasal yang beliau tulis, Al-Faslus Tsalits fil Ahaditsil Waridati fi ba'dhi ahli bait ka Fatimata wa waladaiha. Hadis-hadis yang telah datang terkait dengan sebagian dari ahlul bait seperti Fatimah atau kedua putranya. Riwayat-riwayat diantaranya menyebutkan bahwa riwayat-riwayat itu menjelaskan kepada kita bahwa sebelum peristiwa Karbala, Allah telah mengabarkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui para malaikat yang diutus untuk menemui Rasulullah, mengabarkan bahwa umat akan membantai Al-Husain, dan Rasulullah kemudian menangis, dan kemudian Jibril serta malaikat lain yang pernah datang menyerahkan segenggam tanah Karbala kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menciumnya sambil dalam keadaan menangis. Sebagian riwayat mengatakan Jibril yang meminta agar Rasulullah mencium tanah Karbala, kemudian dititipkan kepada Ummu Salamah. Riwayat-riwayat itu beliau sebutkan. Bahkan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa ada berbagai perubahan pada fenomena alam yang terjadi, ada turun hujan darah, ada gerhana berhari-hari tanpa henti, ada darah yang selalu ditemukan di balik batu-batu yang ada baik di kota Damaskus maupun di beberapa daerah yang lainnya, dan semua riwayat-riwayat itu disebutkan menjadi bukti bahwa laqad azumatir raziyatu bika alaina wa ala jami'i ahlil Islam, kemudian laqad jallat wa azumatil musibatu alas samawat wa ala jami'i ahlis samawat. Semua alam ikut berduka untuk Al-Husain alaihi salam. Alaihal, cerita-cerita yang dikutip melalui riwayat itu adalah cerita yang bisa dibuktikan kesahihannya. Tidak seperti sebagian orang yang mengatakan itu adalah buatan orang-orang Syiah untuk membesar-besarkan peristiwa Karbala. Tidak. Sekali lagi, riwayat-riwayat itu ada di kitab-kitab ahli sunnah. Para ulama ahli sunnah membenarkan. Kalaupun ada satu dua seperti Ibn Taimiyah, Ibn Katsir, dan beberapa yang lainnya yang berusaha meragukan dalam rangka ingin mengecilkan nilai dan hakikat apa yang terjadi sekali lagi di Karbala. Alaihal, sekali lagi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, bisa menambah kesadaran kita, pemahaman kita, bisa membawa kita makin merasakan musibah yang menimpa Abi Abdillah Al-Husain. Dan sekali lagi, Muharram 10 hari atau bahkan 13 hari adalah sebuah madrasah yang kita akan terus belajar di dalamnya, mencari tahu tentang semua yang terkait dengan Al-Husain alaihissalam, dan tidak mungkin kita bisa hatam hanya dalam satu kali musim Muharram. Tidak juga bisa hatam memahami Asyura, keagungan Al-Husain dalam 10 tahun musim Muharram. Bahkan selama hidup kita tidak mungkin akan bisa selesai kita memahami hakikat dan rahasia apa yang terjadi pada peristiwa Asyura, keagungan Al-Husain, keagungan wanita-wanita yang bersama Al-Husain. Dan ini perlu mendapatkan catatan khusus bahwa di antara kesuksesan Al-Husain dalam kebangkitannya di Asyura adalah peran para wanita, sehingga para wanita pun mestinya juga punya semangat untuk menggali lebih dalam makna dan rahasia Asyura dan keterlibatan kaum wanita, baik kanak-kanak maupun dewasa maupun ibu-ibu tua, dalam mensukseskan gerakan kebangkitan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihissalam. Semua itu berdasarkan kesadaran, pemahaman, keimanan, kecintaan, dan kesetiaan mereka kepada Al-Islam yang terjelma utuh pada sosok Al-Husain alaihissalam. Sekali lagi, kita yang butuh kepada majelis-majelis seperti ini, kita ingin belajar, kita ingin bercermin, kita ingin membersihkan hal-hal yang mungkin kurang baik dalam diri kita. Kita akan susul dengan hal-hal yang terindah yang diinginkan oleh Al-Husain, agar doa yang kita panjatkan dalam doa ziarah Asyura, Allahumma ja'alni wajihan
indaka bil Husain alaihi salam. Ya Allah, jadikan aku orang yang berkedudukan istimewa dan mulia di sisimu berkat Al Husain alaihi salam. Tawassul kita dengan Abi Abdillah Al Husain. Atau doa yang kita baca, Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Kita memohon kepada Allah agar hidup kita seperti hidup Nabi Muhammad dan keluarga suci Nabi Muhammad. Mati kita seperti mati Nabi Muhammad dan keluarga suci Nabi Muhammad. Untuk bisa hidup seperti hidupnya Nabi Muhammad, belajar tentang bagaimana cara hidup Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau imani, apa yang beliau yakini, apa yang beliau bawa, apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau minta dari kita. Baru kita bisa menjalankan seperti itu. Dan itu semua tidak ada jalan kecuali terus dan terus tanpa henti kita belajar. Tidak ada yang namanya selesai kuliah di Madrasah Al-Imam Abi Abdillah Al Husain. Tidak ada istilah selesai. Kita hanya akan diwisuda sebagai yang lulus di Madrasah Al Husain ketika ajal menjemput kita. Di saat para pecinta Al Husain alaihi salam, di saat pecinta Al Husain alaihissalam yang meratapi Al Husain alaihissalam akan menyaksikan sosok Al Husain di detik-detik terakhir sebelum kematiannya. Itu yang kita minta dalam keadaan kita sujud di akhir doa ziarah. Allah marzuqni syafa'at Al Husain yaumal wurud. Ya Allah, berikan kami syafaat Al Husain. Kapan? Yaumal wurud. Ketika saya harus menghadap kepadamu melalui stasiun pertamanya adalah sakaratil maut. Saat itu tidak mungkin para pecinta Al Husain yang meratapi Al Husain dengan tulus, dengan ikhlas, semata ingin berbela sungkawa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didasari dengan kecintaan kepada Al Husain, kecuali akan mendapatkan syafaat Al Husain alaihi salam. Saya akan akhiri dengan cerita, tidak lebih dari 3 menit cerita. Ada sebuah cerita, dan cerita ini bukan cerita yang disampaikan oleh mungkin orang-orang yang sedang majelis di warung kopi kemudian mulai dongeng-dongeng. Lah, ini cerita disampaikan oleh para ulama maraji, sebagian dari mereka ulama-ulama besar bercerita tentang peristiwa ini yang tidak jauh dari masa kita. Ada satu rombongan peziarah dari negeri Bahrain berangkat ke Karbala untuk berziarah. Beberapa orang, satu di antara mereka ini ada yang kalau bahasa kita itu alat tawu, ya, suka dibuat goda-godaannya teman-temannya, dibuat softo-softoan temannya, ya, dibuat khozak-khozaan temannya, ya. Yang satu, setelah pulang ziarah, mereka dalam perjalanannya istirahat untuk kemudian besok akan melanjutkan perjalanan ke Bahrain. Tentu tidak semudah transportasi sekarang. Kemudian teman-teman ini bersekongkol nggodai teman yang alat tawu tadi itu, ya, supaya kita tahu bahwa sebagian yang kita anggap alat tawu ternyata adalah manusia istimewa di sisi Al Husain alaihi salam. Agar kita hati-hati. Yang kelihatannya kayak nomor 1, jangan-jangan juga nanti itu terbelakang. Kita perlu hati-hati. Alaihal, semua kemudian menggoda temannya itu dengan mengatakan, sampai masing-masing mengeluarkan dari kantongnya sepucuk kertas kecil yang isinya adalah surat dari Al-Imam Husain yang memberi jaminan masuk surga bagi yang memiliki kertas ini. Yang satu mengatakan, alhamdulillah, saya dapat dari Imam Husain surat jaminan masuk surga. Ini menjadi tanda bahwa ziarah kita diterima oleh Al Husain. Yang lainnya mengatakan, saya juga, semua bawa kertas yang isinya kurang lebih sama, jaminan masuk surga, ziarahnya diterima. Kecuali yang alat tawu itu tidak dapat kertas. Memang ini dikerjai oleh teman-temannya, ya. Tentu dia sedih. Dia merasa bahwa ziarah dia ini tidak diterima oleh Imam Husain. Maka dia kemudian berbicara kepada teman-temannya, saya akan balik ke Karbala. Saya akan melapor kepada Imam Husain dan saya akan minta kertas seperti yang beliau berikan kepada kalian. Minta kertas. Mulai pusing teman-temannya. Ini kalau tadinya mau ngerjai, justru dikerjai. Ya. Dengan dia balik ke Karbala berarti kepulangan mereka ke Bahrain akan tertunda.
Sementara ini tidak mungkin ditinggal. Ini satu rombongan, harus ditunggu. Terpaksa mereka menunggu di Hilla beberapa waktu. Ini teman berangkat balik Karbala. Masuk ke area pemakaman Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihissalam dalam keadaan khusyuk, menangis, sedih. Kemudian berdiri tepat di hadapan pusara Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain, mengatakan, wahai Abu Abdillah, apa salah saya? Kok teman-teman saya semua satu rombongan mendapatkan kertas jaminan tiket surga, sementara engkau tidak memberikan kepadaku? Apa yang saya lakukan? Apa kesalahan saya? Dia nangis, mengeluh sambil mengajak bicara Imam Husain, dan kemudian dia sambil memegang ruji makam itu, kemudian dia masukkan tangannya, ternyata ada sepucuk kertas yang dilayangkan oleh tangan, diserahkan kepada orang tersebut. Dia mendapatkan, alhamdulillah sama dengan punya teman-teman saya. Pulang segera dia ke Hilla menemui teman-temannya. Alhamdulillah, sekarang kita sudah siap pulang. Kalau saya belum mendapatkan, saya akan setahun tetap tinggal di Karbala untuk menuntut surat ini. Dilihat ternyata surat ini benar-benar dari Imam Abi Abdillah. Siapa yang memberi? Keluar dari Dharih. Kertasnya keluar dari Dharih. Maka pulanglah dengan keadaan gembira. Temannya kemudian, walaupun dia telah meyakinkan bahwa kami tidak mendapatkan surat itu, kami itu cuma ngerjai kamu saja, tetap dia tidak percaya. Kamu juga pasti mendapatkan, cuman kamu pura-pura saja. Ala kulal pulang ke Bahrain. Kisah ini menjadi ma'ruf di Bahrain, dan kemudian rumah serta kertas tulisan itu di dalam rumah itu dijadikan museum, sekarang diziarahi oleh banyak orang. Ala aihal, Al-Husain tidak akan pernah meninggalkan para pecintanya yang tulus. Al-Husain tidak akan pernah mengecewakan orang yang telah setia kepada beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan selalu diperhatikan oleh Imam Abi Abdillah Al-Husain, mendapat keberkahan. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan semua kesulitan kita. Kalau ada di antara kita yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Keluarga kita yang sakit dan kesusahan, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Dan semua kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Tasbiquha salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.